teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan mereview kembali materi pertemuan 5 kebebasan linear dalam mata kuliah Matematika 3. Nah, yang akan saya review adalah PR 5A. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan contoh soal yang diberikan oleh Pak Aswata selaku dosen Matematika 3 kita sebagai PR 5A. Yang mana dalam soal ini diketahui ada 6 vektor sebagai berikut. Kemudian nyatakan 3 angka belakang NIM Anda sebagai kombinasi linear dari 6 faktor tersebut. Nah, untuk petunjuknya sendiri, mula-mula kita cari 3 vektor basis, di mana syarat basisnya itu nilai determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tulis kembali soal vektornya tadi ada 6 vektor, dan kemudian di sini sama dengan ini merupakan 3 angka NIM, yang mana tadi soalnya itu akan kita nyatakan sebagai vektor. Kita ambil contoh di sini 3 angka NIM-nya itu 2, 1, 2. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai vektor basis. Di sini teman-teman bisa pilih kolom mana saja. Bisa kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kemudian kita cari determinannya, asalkan nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini saya ambil contoh yang akan saya cari nilai determinannya untuk kita cari vektor basisnya itu adalah kolom 1, kolom 3, dan kolom 6. Nah, kemudian itu kita bisa beri nama atau kita asumsikan itu yang 3 kolom yang kita jadikan sebagai vektor basis itu kita namakan X, Y, dan Z. Kemudian sisanya kita bisa beri nama K1, K2, dan K3. Nah, tapi nama lain boleh nggak? Boleh. Jadi itu terserah teman-teman ya, mau nama I-nya itu apa. Boleh dari sini K1, K2, dan seterusnya itu bebas. Kemudian setelah itu, kita mencari nilai vektor basisnya, yang mana tadi kita telah memilih kolom 1, kolom 3, dan kolom 6. Kita mencarinya bisa menggunakan metode Sarus yang seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Aswata pada materi minggu-minggu kemarin. Nah, kemudian didapatlah nilai determinannya 6, berarti bisa kita lanjutkan karena dia tidak sama dengan 0. Selanjutnya, 3 kolom yang tadi kita gunakan untuk mencari nilai vektor basis dan kita cari nilai determinannya, itu kemudian kita cari nilai X, Y, Z, karena sebelumnya telah kita namakan menjadi X, Y, Z. Kemudian kita tulis kembali soal yang tadi di pertama. Setelah itu, kita operasikan. Jadi nilai K1, K2, dan K3 kita pindah ruas. Nah, jika dipindah ruaskan kan yang tadinya positif itu akan menjadi negatif. Di sini kita asumsikan nilai K1 itu minus 1, K2 itu minus 2, dan nilai K3 adalah minus 3. Kemudian, ketika K1 kita pindah ruas, dia akan berubah tanda menjadi negatif. Dan di sini, nilai asumsinya itu K1 adalah minus 1. Maka minus 1 bertemu dengan minus itu menjadi positif. Makanya di sini kita tulis plus 1. Begitupun dengan K2 dan K3, berarti menjadi plus 1, plus 2, dan plus 3. Setelah itu bisa kita operasikan. Untuk pada baris pertama itu 2, plus 1 dikali min 3 itu min 3, kemudian plus 2 dikali min 4 itu min 8, plus 3 dikali min 2 itu minus 6, begitupun ke bawahnya. Dan ketika kita operasikan itu berarti 2 dikurang 3 dikurang 8 dikurang 6 itu menjadi min 15, dan untuk baris kedua itu 12, dan baris ketiga itu adalah 22. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita dapat hasil yang tadi, maka di sini kita bisa asumsikan nilai X, Y, Z itu A dan hasilnya itu H. Kemudian bisa kita operasikan dengan cara kanonik. Nah, kemudian di sini kita dapatkan rumus 2B2 plus B1, 2B3 min 3B1. Nah, seterusnya, dan saya rasa teman-teman pun sudah mengetahui ya, karena ini adalah materi-materi sebelumnya, materi cara kanonik ini. Dan di sini kita dapat itu kanoniknya itu dari 12, 12, 12. Berarti kita jadikan 12, 12 ini adalah 1, 1, 1, maka kita bagi dengan 12. Dan setelah itu kita dapat nilai min 14 per 3, 59 per 6, min 5 per 6. Maka nilai tersebut itu merupakan nilai X, Y, Z yang kita cari. Berarti di sini nilai X-nya adalah
min 14 per 3, nilai Y-nya sama dengan 59 per 6, dan nilai Z-nya itu adalah min 5 per 6. Selanjutnya, kita bisa melakukan pembuktian apakah nilai X, Y, Z yang sudah kita dapat itu nilainya memang betul dan sesuai atau ada yang salah. Dan cara pembuktiannya adalah kita tulis kembali tadi nilai soalnya kita tulis kembali X, Y, Z, dan hasil yang sudah kita dapat. Kemudian kita masukkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z yang sudah kita dapat. Nilai X-nya yaitu min 14 per 3, lalu nilai Y-nya itu 59 per 6, dan nilai Z-nya adalah min 5 per 6. Setelah itu kita masukkan ke dalam nilai vektor. Untuk X itu berarti min 28 per 3, 14 per 3, dan min 14. Nah, kemudian bisa kita operasikan untuk kita melihat apakah nilainya itu sesuai atau tidak. Kemudian setelah dimasukkan nilai X, Y, Z, lalu kita operasikan, itu mendapat nilai yang pertama adalah min 28 per 3, min 59 per 6, ditambah 25 per 6, itu hasilnya adalah min 15. Berarti sesuai. Begitupun untuk baris kedua dan baris ketiga, itu hasilnya adalah 12 dan 22, dan itu sesuai dengan hasil yang kita dapat tadi. Sehingga berarti nilai X adalah min 14 per 3, nilai Y sama dengan 59 per 6, dan nilai Z adalah min 5 per 6. Maka hasilnya itu benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang teman-teman masih bingungkan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.